Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RP Channel 63. Kali ini saya akan membahas tentang sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Bapak Ibu stakeholder madrasah, khususnya kepala madrasah, mungkin di dalam benak kita muncul pertanyaan seperti begini. Kenapa kita perlu melakukan penjaminan mutu internal? Apa tujuannya? Dan bagaimana langkah-langkahnya? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang SPMI itu lebih jauh lagi. Berdasarkan Permendikbud nomor 28 tahun 2016 di pasal 19 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, tentu timbul pertanyaan, dalam rangka apa sistem penjaminan mutu pendidikan ini dilakukan? Dalam rangka untuk mencapai mutu pendidikan. Bapak Ibu, apa itu mutu pendidikan? Mutu pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan dengan SNP. Jadi suatu madrasah dikatakan bermutu apabila madrasah tersebut bisa mencapai 8 SNP. Untuk itu, madrasah perlu melakukan yang namanya penjaminan mutu pendidikan. Apa pula yang dimaksud dengan penjaminan mutu pendidikan itu? Penjaminan mutu pendidikan adalah langkah-langkah yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan apakah seluruh proses penyelenggaraan pendidikan itu sesuai dengan standar mutu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjaminan mutu pendidikan. Bapak Ibu, sistem penjaminan mutu pendidikan itu ada dua, yaitu sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, apa itu sistem penjaminan mutu internal? Yaitu suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui SNP. Jadi kata kunci pelaksanaan SPM ini adalah satuan pendidikan itu sendiri. Sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan pada gambar ini. Untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal itu, satuan pendidikan dalam hal ini madrasah ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, madrasah terlebih dahulu melakukan pemetaan mutu. Dari hasil pemetaan mutu ini akan diketahui kelemahan, kekurangan, serta kelebihan daripada madrasah tersebut. Setelah itu, madrasah melakukan perencanaan dalam rangka peningkatan mutu. Selanjutnya, madrasah memenuhi mutu yang direncanakan tadi. Selanjutnya, jangan lupa dimonitoring dan dievaluasi. Dari sini nanti akan diharapkan lahirlah pengembangan standar mutu baru yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, yang kedua, sistem penjaminan mutu ini ada juga dilakukan oleh pihak luar madrasah itu, atau kita sebut dengan sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, yang pertama yang melakukan ini adalah pemerintah.
berhubung kita bicarakan ini madrasah, maka pemerintah di sini adalah Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama juga harus melakukan langkah-langkah. Pertama, memetakan mutu madrasah. Yang kedua, merencanakan peningkatan mutu. Yang ketiga, memfasilitasi pemenuhan mutu. Dan yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, selain daripada pemerintah, ada badan lain juga yang melakukan sistem penyamaan mutu eksternal. Yang pertama, Badan Standar Nasional Pendidikan. Hanya saja berdasarkan Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021, BSNP ini sudah berubah nama, yaitu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Nah, badan ini nanti juga melakukan penjaminan mutu secara eksternal, yaitu pertama melakukan evaluasi terhadap 8 standar pendidikan ini. Berikutnya menetapkan SNP, dan yang ketiga pembuatan strategi peningkatan mutu. Yang kedua, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Badan ini yang pertama melakukan penilaian terhadap satuan pendidikan atau madrasah tentang kelayakan dari suatu madrasah. Selanjutnya menetapkan status akreditasi daripada satuan pendidikan tersebut atau madrasah. Nah, manfaat bagi satuan pendidikan kalau melaksanakan SPMI, di mana apabila satuan pendidikan tadi dengan melakukan siklus yang ketat pada tahap pertama, tahun pertama, lalu tahap tahun kedua, begitu seterusnya, maka diharapkan akan terpenuhilah 8 standar nasional pendidikan. Bahkan bisa terlampaui sehingga menjadi standar baru, di mana satuan pendidik tadi mungkin ya memiliki lulusan yang berkarakter, kreatif, menyenangkan, dan berbudaya mutu. Semua ini dilakukan dalam rangka satuan pendidikan yang seluruh ekosistemnya memiliki kesadaran kolektif untuk mendorong terjadinya proses pencapaian dan peningkatan mutu yang tiada henti, terus-menerus dan berkelanjutan. Kesimpulan dari pemaparan ini Bapak Ibu adalah mutu pendidikan itu bisa terwujud apabila madrasah melaksanakan SPMI secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Kedua, perlu komitmen yang kuat seluruh stakeholder madrasah dalam melaksanakan SPMI ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.